Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya angudil.com. Nah, kali ini angudil.com akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara menyeting TV LG LCD yang berukuran 21 inci. Nah, kali ini biasanya kalau beli TV baru Anda itu kan suka kebingungan bagaimana cara mengatur mungkin gambar, mungkin suara, bisa saja mengatur waktu, pilihan, USB, apa fungsi ini. Nah, biasanya bingung kan seperti itu, fungsinya untuk apa. Nah, kali ini kami dari angudil.com akan mencoba membagikan tutorialnya bagaimana sih cara menyeting dan menu apa saja yang berada di TV LG LCD tipe yang lama. Oke, secara jelas saya akan menjelaskan tutorial ini mulai dari pengaturan pertama. Nah, kita masuk menu dulu. Terlebih dahulu kita tekan menu pada remote Anda. Untuk menu pada remote itu ada tulisannya home atau HOME atau home ya. Home. Nah, pada tombol menu remote home tersebut, maka jika ditekan akan muncul menu seperti ini yang terlihat pada layar televisi Anda. Nah, sesudah menekan menu, lalu di sini akan tersedia yaitu ada 6 menu. Yang pertama ada pengaturan, bisa dilihat sini warna merah, pengaturan, kemudian gambar yang backgroundnya itu TV, kemudian ada suara, backgroundnya dengan suara speaker, kemudian ada waktu, ada pilihan, dan USB. Nah, kita mulai dari pengaturan yang pertama. Dalam pengaturan ini ada apa saja? Nah, di sini ada pengaturan pencarian saluran otomatis. Jika mode Anda mode pada televisi, maka pengaturan ini adalah pengaturan untuk scan mencari channel televisi yang ada yang akan muncul di televisi Anda. Biasanya ini digunakan untuk mencari channel. Nah, ini untuk mencari channel ya. Kemudian yang kedua ada ini lampu gambar. Gambar di sini adalah untuk mengatur gambar seperti mengatur warna, kemudian mengatur rasio gambar. Di sini ada mode hemat energi, mau diaktifkan atau tidak. Mode hemat energi ini adalah bisa si warnanya itu ataupun tampilan televisinya agak meredup karena sistemnya hemat energi. Itu yang diberikan sebuah fasilitas dari TV LG tersebut. Kemudian ada sedang, ada maksimum, dan ada layar mati. Di sini layar mati ini setelah 3 detik katanya layar akan mati secara otomatis. Kita mainkan saja di sini, terserah Anda, atau kamu menggunakan hemat energi dinonaktifkan atau minimum atau sedang, itu terserah Anda. Kalau saya memakainya minimum, jadi penggunaan hemat energinya itu lebih minim. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada mode gambar. Mode gambar ini pilihan mau standar, alami, atau film. Ini mode-mode gambar yang Anda inginkan. Namun bisa saja Anda edit sendiri menggunakan pakar 1 atau pakar 2. Seperti ini bisa diedit sendiri oleh Anda. Anda inginnya seperti apa? Nah, misalkan kontrasnya jangan tidak mau terlalu kontras, bisa seperti itu diedit. Ataupun kecerahannya bisa diedit, ketajaman bisa Anda edit secara langsung oleh Anda. Nah, jika sudah ini, di bawah ada atur gambar ulang. Ini adalah reset pabrik ya, reset bawaan lagi, reset kembali ke bawaan. Kemudian di sini ada kontrol lanjutan. Di sini ada kontrol lanjutan. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, seperti suhu warna, mau sejuk ataupun hangat. Bisa, misalkan Anda suka hangat, kita pilih saja mau hangat, sejuk, sedang. Misalkan saya pilih sejuk, seperti itu. Kemudian ada kontras dinamis. Ini adalah untuk berkaitannya tentang warna ya, untuk pengaturan pada gambar televisi Anda. Ini biasanya beda-beda karakter orang, beda pula keinginannya, seperti itu. Ada pengurangan draw, gamma, tingkat kehitaman, mode film, gamut warna. Nah, jika sudah tutup. Kalau ini yang atur gambar ulang, ini adalah sebuah reset pabrik, bawaan pabrik seperti awalnya, gambar seperti apa. Nah, kemudian di sini ke menu yang ketiga ada suara. Nah, di sini ada volume otomatis
aktif atau nonaktif. Nah, di sini biasanya volume otomatis itu akan menyala ketika TV sudah dimatikan. Jika kita menyimpan volume di 5%, maka dia akan secara langsung 5%. Tapi kalau dinonaktifkan bisa suara jernih. Di sini tidak ada suara yang seperti itu. Biasanya kan kalau TV lama itu kan ada seperti heos-heos itu kan, seperti suara yang kurang enak gitu. Nah, ini bisa diaktifkan, suara jernihnya diaktifkan. Tingkatnya keseimbangan suara, ini ada balance suara antara speaker kanan ataupun speaker kiri gitu ya. Standar mode suara ini bisa dipilih di sini berupa menu seperti musik pengguna yang agak bassnya lebih kenceng ataupun olahraga, ada permainan. Ini beda-beda pilihan lah, beda-beda karakter itu beda sukanya gitu. Bisa mengatur treble dan bassnya di sini diatur secara manual oleh Anda, bisa saja di sini bassnya atur ulang, bisa speaker TV. Nah, jika Anda menonton televisi tidak ada mau suaranya, tidak pakai suara, bisa di sini tinggal tekan di sini antara aktif dan nonaktif, bisa dinonaktifkan sehingga TV Anda tidak bersuara. Nah, yang penting TV Anda ya harus ada suaranya. Kalau nonton televisi gak ada suaranya itu kan gak enak gimana gitu. Nah, kemudian di sini ada waktu. Menu yang keempat itu ada waktu. Waktu di sini biasanya untuk mengatur jam. Jika sekarang jam 9.42, Anda bisa mengaturnya di sini. 9.42. Nah, sekarang TV itu udah canggih, sudah bisa ada jamnya. Kita atur sini jam 9.42. Oke, udah diatur. Kemudian waktu mati itu adalah bentuk sleep. Kita mau menentukan waktu jam berapa harus kita. Nah, kalau saya ini sering digunakan ketika saya nonton televisi di tengah malam, di malam hari. Biasanya saya gunakan di malam hari karena kan kalau malam hari itu identik kita harus tidur ya. Maka saya sering mengaktifkan ini waktu ini. Timer ini diaktifkan jam berapa, misalkan kita nonton jam 20, jam 8 malam, kita akan tidur jam 10, takutnya jam 9 kita udah tidur. Nah, mendingan pakai waktu. Jadi kita tidak perlu bangun lagi untuk mematikan televisi karena dia akan mati sendiri seperti itu. Lebih simpel kan? Misalkan di sini pasang saja waktu mati. Sekarang jam 9, kita pasang jam 10 pagi. Jam 10 ini untuk contoh ya. Nah, jam 10 berarti otomatis dalam waktu tinggal 15 menit lagi ini akan mati gitu. Seperti itu. Kemudian waktu hidup. Nah, waktu hidup ini juga sangat berfungsi. Bisa dijadikan alarm lah. Saya sering menjadikan waktu hidup ini dijadikan sebuah alarm karena ketika kita akan bangun, si TV juga udah bangun. Misalkan kita mau bangun jam 4, alarm mati. Ya udah pakai ini aja. Yang penting si televisi ini tidak terputus dari koneksi listrik. Karena kalau sudah terputus dengan koneksi listrik, maka pengaturan jamnya pun akan kembali ke nol. Tidak akan aktif lagi. Jikalau jamnya aktif, maka ini sangat berfungsi untuk dijadikan pengaturan waktu untuk waktu hidup. Nah, seperti alarm. Misalkan kita pasang waktu diaktifkan jam berapa, kita akan bangun misalkan jam 4. Jam 4 kita akan bangun, jam 4 pas. Kemudian untuk pilih channel televisi misalkan nomor 1 ini ada RCTI. Kita menggunakan channel nomor 1, program nomor 1. Di sini RCTI misalkan. Volumenya berapa? Pasang volume 30. Otomatis jam 4 si TV tersebut akan nyala dengan suara volume 30%. Maka Anda yakin akan terbangun karena dengan suara televisi yang sangat begitu kencang. Jikalau Anda juga lebih baiknya lagi tidurnya di depan sekitar televisi. Jadi ketika TV ini bangun otomatis akan refleks dan akan terbangun oleh suara televisi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini waktu tunggu adalah sleep. Ini yang sudah ditentukan waktunya berapa menit. 30 menit kita mau pasang waktu 30 menit lagi nonton, kita pasang 30 menit seperti itu, ataupun 2 jam, 1 jam, ada kan waktunya. Nah, kemudian di sini adalah untuk menu-menu pemilihan bahasa. Di sini ada menu bahasa apa yang Anda inginkan, misalkan bahasa Inggris atau English atau Spanyol, Melayu. Di sini ada Vietnam, ada bahasa Arab. Agak itu ya, sangat komplit pilihan menunya. Kemudian ada label masukan, ada SIM link, kemudian kunci tombol. Di sini adalah kunci tombol pada televisi Anda bisa dikunci. Misalkan ada anak kecil ataupun yang sering main ngotak-ngatik ke tombol digit pada televisi Anda, bisa dinonaktifkan di sini.
kunci tombol nonaktif, dan ini akan aktif hanya pada remote saja. Pada tombol-tombol yang berada nempel di televisi itu tidak akan aktif, walaupun ditekan berapa kali tidak akan aktif. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengunci tombol yang ada pada televisi Anda. Kemudian atur ID, kemudian ada indikator daya, misalkan lampu yang warna biru itu di sisi kanan bawah itu kan indikator si televisi hidup, bisa dinonaktifkan. Kita lihat di sini tuh ada yang biru di bawah kanan itu kan mati kan. Lampu siaga, lampu daya itu kan biasanya merah kan, kalau yang lampu siaga itu standby, lampu standby. Ini pengaturan mode rumah, pengaturan awal pabrik atau di reset ya. Kemudian di sini ada daftar foto. Nah, Anda bisa buka foto, musik, film ataupun sejenis foto-foto slide, bisa dibuka di sini. Namun ada syaratnya, itu menggunakan yang namanya USB. Anda harus punya USB dulu yang terkoneksi. Di belakang TV ini ada input untuk USB, maka Anda bisa menggunakan input tersebut untuk memasukkan USB, maka Anda bisa memainkan musik ataupun melihat film pada TV ini, dan kemudian bisa melihat foto-foto seperti itu. Sangat komplit kan untuk TV LG ini. Kemudian untuk input ya, saya akan lihat di sini ada sebuah input. Nah, di sini ada input. Jika Anda menekan tombol input pada remote Anda, maka di sini akan muncul tampilan menu seperti ini. Yang pertama itu ada untuk input televisi, kemudian ada AV, kemudian ada komponen, ada RGB, HDMI. Biasanya ini kalau TV kan untuk channel televisi, beda lagi dengan channel untuk kita main game ataupun TV kabel. Kalau TV parabola atau kabel bisa di gini, di permainan yang AV ini, yang AV di sini. Kemudian komponen ini adalah berupa satelit. Kemudian RGB itu biasanya kan untuk laptop RGB itu kan ya, biasa digunakan untuk laptop yang seperti untuk infocus itu kan. Nah, sekian tutorial dari akudia.com untuk menyeting pada televisi LG yang ukuran incinya 22 inch. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berdampak positif bagi yang menonton. Terima kasih telah menonton channel kami. Silahkan subscribe. Terima kasih telah menonton channel Mesut Udil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.